salam kredensial. Para sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi, selamat berjumpa lagi dalam acara Trias Kredensial pada kali ini. Kali ini kita akan berbicara soal hoax dan COVID. Kita tahu bahwa pemerintah terus bekerja dengan waktu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Makanya terus melakukan vaksinasi terhadap masyarakat. Targetnya adalah pada akhir Januari 2022 tercapai 70% sehingga mencapai herd immunity. Segala daya dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengejar target itu. Bahkan telah mengerahkan jajaran TNI dan Polri. Namun ternyata tidak mudah. Bukan perkara mudah mengajak masyarakat untuk secara sukarela menjalani vaksinasi, menerima vaksin. Ada berbagai macam sebab. Apa penyebab orang tidak mau vaksin? Berbagai macam sebab. Salah satunya adalah adanya informasi sesat yang beredar atau hoax yang beredar di tengah masyarakat. Dan hoax itu atau informasi sesat itu telanjur tertanam pada mereka, terutama banyak masyarakat yang secara ilmu pengetahuan pendidikan berkurang. Tapi bahkan yang terdidik pun menerima hoax itu. Penyebaran hoax dan disinformasi di tengah masyarakat merupakan salah satu kendala besar dalam menghambat program vaksin di Indonesia. Sebenarnya, bukan hanya di Indonesia, di Australia saja ada hal semacam ini. Beberapa pengkhotbah asal Amerika sering menyebarkan email dan video yang memperingatkan bahwa vaksin COVID-19 adalah bentuk kejahatan dan merupakan wujud perbuatan iblis. Itu di Australia. Penyebaran hoax radikal berbasis agama di negara itu juga ada, menjadi sangat berbahaya bagi komunitas aborigin misalnya. Dan kita berharap hal itu tidak terjadi di Indonesia. Kita ketahui bahwa menurut data dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi Kemeninfo, ini data bulan lalu, 13 Agustus 2021, terdapat 292 temuan hoax seputar vaksin COVID-19 yang tersebar di berbagai media sosial dan sebarannya mencapai 1.979 konten. Sebaran hoax paling banyak ditemukan di Facebook. Ada 1.805 konten hoax seputar vaksin COVID-19. Itu bulan lalu, bulan Agustus. Sementara Twitter berada di posisi kedua. Dalam catatan Kementerian Kominfo ada 105 sebaran hoax soal vaksin COVID-19 di platform ini, platform Twitter. Situs berbagi video seperti YouTube dan TikTok juga tidak luput dari sasaran hoax. Ada tercatat 41 hoax di YouTube dan 17 di TikTok. Lalu 11 sebaran hoax sisanya ditemukan Kominfo berada di Instagram. Para sahabat Trias Kredensial, pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk menindak tegas penyebaran berita hoax, berita bohong menyangkut COVID-19. Hingga pekan ketiga Juli 2021, ada 5.895 konten di berbagai platform digital yang diputus aksesnya karena mengandung informasi palsu. Bahkan menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto, seluruh jajaran kepolisian diperintahkan, diinstruksikan untuk menindak tegas peredaran berita bohong atau hoax yang ada di mana-mana. Peredaran informasi palsu diakui akan mengganggu upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Para sahabat Trias Kredensial kali ini akan berbincang dengan Dr. Rosalita Niken Widyastuti, mantan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, mantan Sekjen Sekretaris Jenderal Kemeninfo,
dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI. Kita akan berbincang berkaitan dengan hoax vaksinasi COVID-19. Mari kita ikuti bersama perbincangan pada kali ini. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Trias. Apa kabar Mbak? Kabar baik, Ya, sehat. syukurlah. Tuhan. Ya, yang paling penting sehat sekarang ini ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Ya, Mbak, kami ingin ngobrol-ngobrol berkaitan dengan ini, dengan Mbak Niken berkaitan dengan hoax, berita hoax berkait dengan vaksin. Ya kan, Ya. vaksin COVID-19 ini kan ada di mana-mana Mbak, di berbagai daerah, bahkan mungkin di ibu kota juga Mbak, ada soal berita-berita menyangkut itu. Ya kita akan berbincang soal hoax itu Mbak ya. Yang pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan pada Mbak Niken, kalau Mbak Niken mendengar kata hoax, berita bohong, apa artinya bagi Mbak Niken hoax itu? Ya, berita hoax atau hoax itu sendiri dalam pemikiran saya adalah informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, informasi palsu, atau kalau dalam istilah anak-anak muda sekarang, data-data yang dipelintir. Oh, dipelintir. Iya. Ya, jadi pertanyaan saya adalah mengapa Mbak ya hoax itu, berita hoax kok begitu mudah menyebar ya Mbak ya? Mengapa menurut Mbak Niken? Menurut saya karena masyarakat itu kan ingin menyampaikan informasi yang pertama begitu ya. Ya, Jadi kalau seseorang itu biasanya mendapatkan informasi, ya, informasi itu informasi yang heboh, yang sensasional, tanpa check and recheck, biasanya mereka akan share. Apakah mereka akan membagikannya di grup atau secara pribadi atau japri begitu ya. Nah, karena tidak melakukan verifikasi, maka hoax ini cepat sekali menyebar. Apalagi kan biasanya kalau hoax itu beritanya itu heboh begitu ya Mas. ya Ibu. Ya, jadi ini mudah terduplikasi dan amplifikasinya itu menjadi sangat luas. Kalau misalnya masuk di dalam WA group, satu WA group ini anggotanya 200, masing-masing menyebarkan. Nah, jadi penyebarannya itu eksponensial, cepat sekali menyebar. Jadi memang hoax itu sangat berbahaya sekali karena ya mungkin ada orang yang hanya iseng saja membuat berita-berita yang menghebohkan, tapi kemungkinan juga ada orang yang sengaja menyebarkan hoax itu untuk mendegradasi kebenaran atau untuk mengarahkan opini masyarakat sesuai dengan maksud dari si pembuat hoax itu. Jadi artinya ada agenda ya Pak ya? Ada agenda yang penyebar itu kalau mungkin kalau berkait dengan tingkat pendidikan mungkin nggak tahu ya. Untuk mengecek ulang benar atau tidak. Tapi kalau yang dengan sengaja artinya punya agenda kira-kira begitu ya Mbak ya? Iya, kalau memang orang yang membuat hoax itu mempunyai niat tertentu, yaitu mereka tentu membuat agenda. Tapi ada juga yang karena keisengan saja. Apalagi mengenai hoax terkait dengan vaksin ya. Vaksin tadi kan Mas Rias menyampaikan banyak orang yang tidak percaya akan vaksin atau tidak mau divaksin karena mereka terpengaruh hoax. Nah, dari Kementerian Kominfo, data terakhir ini per tanggal 10 September, beberapa hari yang lalu, temuan hoax khususnya vaksin COVID-19 itu sudah 320 jenis hoax vaksin. Nah, penyebarannya juga beraneka ragam. Melalui Facebook ini paling banyak 1918. Jadi 1918 ini adalah aduannya. Tapi ya tetapi aduan itu kan kita klarifikasi, diklarifikasi oleh Kementerian Kominfo. Kemudian ada yang kategorinya itu hoax,
ada yang bukan begitu itu. Tapi yang khusus untuk vaksin itu sendiri 320 jenis. Misalnya saja ada hoax yang mengatakan kalau divaksin 2 tahun yang akan datang orang akan meninggal. Nah, Banyak yang kayak gitu, Pak. ada yang seperti itu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan vaksin itu ada chipnya. Oh. Terus ada yang mengatakan vaksin itu akan merubah DNA kita dan segala macam yang terkait dengan vaksin. Jadi orang menjadi takut divaksin gara-gara percaya terhadap hoax ini. Biasanya kalau yang menyebarkan orang yang mereka percaya ini semakin yakin mereka itu untuk tidak mau divaksin. Nah, padahal kan vaksin itu betul-betul sangat bermanfaat, sangat penting ya untuk misalnya sudah divaksin terpapar COVID pun gejalanya ringan, atau vaksin ini juga menekan atau menurunkan angka kematian kalau sudah divaksin, karena berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan atau penelitian Kementerian Kesehatan, 94% penderita COVID yang meninggal itu yang belum divaksin. Ya. Iya, jadi sedemikian pentingnya vaksin ini, tetapi banyak masyarakat yang belum percaya terhadap vaksin. Ini kalau survei dari BPS itu rilisnya, ini survei dilakukan tanggal 13 Juli sampai 20 Juli terhadap 212.000 orang lebih. Ternyata 15,8% itu masyarakat yang menolak tidak mau divaksin itu mengkhawatirkan efek samping dari vaksin. Kemudian ada juga yang tidak percaya efektivitas vaksin. Tapi juga ada tentunya alasan-alasan lain selain alasan medis, ada alasan-alasan yang lain karena memutuskan untuk mau divaksin ataupun tidak, atau sikap dan pengambilan keputusan seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam program vaksin ini memang dilandasi dengan keyakinan dirinya. Jadi kalau yang bersangkutan itu yakin bahwa dengan vaksin ini akan membuat kekebalan tubuhnya meningkat, sehingga ibaratnya tubuh kita ini kalau ada musuh yang menyerang, maka ada pasukan yang akan menghadangnya, gitu itu. Mbak Niken, Mbak Niken, dari begitu banyak yang dilaporkan tadi ke Kemeninfo dan kemudian setelah verifikasi, itu alasan mana, apa yang paling banyak? Apakah itu alasan agama atau ilmiah, atau kurang pemahaman dari segi pengetahuan, atau apa, sehingga mereka bisa percaya dengan berita yang diberikan pada mereka itu? Ya, kalau Kementerian Kominfo sendiri, kami belum melakukan survei terhadap hal ini. Tetapi kalau dari misalnya dari BPS, dari Kementerian Kesehatan, itu sikap seseorang menerima atau tidak menerima untuk divaksin ini ya mungkin karena mereka itu mengkhawatirkan terhadap efek samping vaksin, kemudian efektivitas vaksin itu sendiri. Tapi kalau yang terkait dengan alasan keagamaan atau masalah politik ini memang belum ada survei mengenai itu ya. Walaupun ada juga banyak pengamat-pengamat menyampaikan bahwa kenapa di daerah A ini penerimaan terhadap vaksin itu rendah,
orang hanya mengait-ngaitkan saja dengan situasi politik atau hal-hal seperti itu. Tapi mengenai hasil secara resminya ini saya rasa ini perlu diteliti lebih mendalam, Mas Trias. Jadi perlu penelitian secara khusus motivasi seseorang yang tidak mau divaksin ini. Vaksin, ya. Ya. Jadi selama ini apakah Kemeninfo itu menerima aduan saja atau juga memonitor untuk melihat bahwa adanya hoax-hoax itu, Mbak? Ya, Kementerian Kominfo 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu melakukan penapisan, monitoring terhadap isu-isu hoax. Tapi selain itu, kami juga menerima aduan. Jadi masyarakat yang ragu-ragu, misalnya mendapatkan informasi apakah ini hoax atau tidak, mau tanya kemana, tanyalah di Kementerian Kominfo. Di Kementerian Kominfo melalui aduan konten.mail di websitenya Kominfo. Nanti kami akan sesegera mungkin mengklarifikasi berita-berita tersebut hoax atau bukan. Nah, hasil klarifikasi ini akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui trust positif di websitenya Kementerian Kominfo. Jadi ini adalah semacam fact checking untuk berita-berita hoax tersebut. Lalu yang ya, dilakukan Kemeninfo misalnya apa? Misalnya menemukan situs atau yang menyebarkan berita hoax, apa yang dilakukan? Ataupun menutup atau apa? Ya, yang pertama kita klarifikasi sesuai dengan isunya. Kalau isunya terkait dengan kesehatan, kita akan klarifikasi ke Kementerian Kesehatan, ke BP POM, atau ke ahli-ahli sesuai dengan jenis hoax-nya itu. Nah, setelah kita mendapat klarifikasi, maka kita akan menyampaikan cek faktanya, tetapi kita di Kementerian Kominfo juga akan memblokir karena berdasarkan Undang-Undang ITE, Kementerian Kominfo itu diberi kewenangan untuk membatasi akses informasi seperti hoax, radikalisme, terorisme, atau konten-konten negatif yang lain, pornografi, perjudian, dan lain sebagainya. Kalau berkaitan dengan COVID itu sudah banyak yang diblokir, Mbak? Banyak nggak? Iya, ya ini karena temuannya itu sudah 320. Ya. Ini ya yang sudah jelas-jelas itu adalah hoax, ya diblokir oleh Kementerian Kominfo. Kemudian juga misalnya yang terkait dengan COVID, ini persebaran konten hoax yang terkait COVID itu ada di Facebook ada 1918 yang di take down itu semuanya. Instagram 11 sudah di take down semua. Twitter itu 105 juga sudah. YouTube 43 sudah di take down. TikTok juga ada, itu 17, itu semuanya sudah di take down. Ya, jadi kalau diketahui informasi tersebut hoax, ya Kominfo akan segera memblokir atau take down. Terlepas ada laporan atau tidak ada laporan ya, Mbak? Ada laporan? Iya. Ya. Walaupun tidak ada laporan, kalau menurut tim di ICE, Artificial Intelligence System itu adalah hoax, ya langsung. Tapi biasanya begini, Mas Trias, sekalipun sudah di take down dari akun asli, tapi kan sudah di capture atau sudah di share, sudah masuk ke media sosial. Nah ini susah juga, iya. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Kemenfo, Mbak? Dan kondisi seperti ini? Kalau misalnya pemblokiran atau take down atau melakukan cek fakta itu adalah langkah yang insidental begitu. Tapi Kominfo tidak hanya bereaksi secara
parsial seperti itu. Mbak, halo Mbak Niken, Yang bagaimana? Ada masalah? Kayaknya kita agak terputus ini ya Mbak ya. Mungkin internet atau sinyal yang kurang bagus Mbak. Silakan dilanjut. ya, Ya, Kementerian Kominfo terus melakukan edukasi kepada publik, melakukan literasi terkait dengan penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, dan khususnya juga terkait dengan vaksin, dan juga literasi tentang bahaya dari penyebaran hoax. Karena kalau banyak yang percaya hoax, maka penanganan COVID, pemerintah sudah sangat-sangat serius. Penanganan COVID ini terganggu dengan adanya sebaran hoax. Begitu, Mas Trias. Mbak Niken, ini kan kalau mendengarkan penjelasan Mbak Niken tadi, Kominfo sudah berusaha selain menerima aduan, tapi juga proaktif untuk mengatasi penyebaran berita hoax ini. Ya, tapi kan tadi yang terakhir Mbak Niken katakan memang tidak mudah, sulit. Karena apakah Kominfo juga membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk makin menggalakkan usaha mengatasi penyebaran berita hoax ini, Mbak, terutama soal COVID? Iya, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai unsur, yaitu tentu dengan kementerian lembaga yang lainnya, kemudian juga dengan lembaga-lembaga keagamaan, seperti MUI, KWI, PGI, Walubi, dan juga Parisada Hindu, Dharma, kemudian juga dengan akademisi, dengan masyarakat, kerjasama juga dengan komunitas-komunitas yang tergabung dalam siberkreasi. Nah, ini kami sosialisasi selain juga menggandeng media mainstream, baik media cetak, media online, media seperti media elektronik seperti radio, televisi, media luar ruang juga, kemudian media pertunjukan rakyat. Ini media pertunjukan rakyat ini juga bentuknya apa bentuknya itu? Punya peran karena masyarakat itu kan dekat dengan budayanya. Jadi kita menggandeng budayawan daerah, seniman daerah, melakukan pertunjukan virtual. Jadi pertunjukan yang hanya dihadiri oleh pengisinya tanpa penonton. Nah, masyarakat menontonnya melalui YouTube. Nah, ini ternyata juga efektif karena kan mereka bisa share YouTube itu ke teman-temannya, begitu itu. Jadi semua platform, jadi strategi komunikasi yang dilakukan oleh tim komunikasi publik. Kebetulan saya sendiri sebagai wakil ketua tim komunikasi publik untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di Kementerian Kominfo. Jadi semua platform kita gunakan untuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada publik, dan juga edukasi terkait dengan bahaya dari hoax COVID-19 ataupun hoax terkait vaksin. Begitu, Mas Trias. Nah, ya itu dari penjelasan kan sangat penting sekali, sangat penting masyarakat paham, Mbak. Lalu apa yang diharapkan imbauan dari Kementerian Kominfo pada masyarakat untuk hal yang seperti yang disampaikan barusan disampaikan Mbak Niken tadi itu kan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting kan, tetapi juga masyarakat harus dididik kan pemahaman seperti ini. Apa yang diharapkan dari masyarakat? Yang kami harapkan masyarakat itu selalu cek and recheck setiap informasi yang masuk ke gadget kita, apalagi informasi yang akan disebarkan. Jadi kalau misalnya kita, wah ini ada informasi menarik nih, ingin disebarkan di WA Group atau di platform lain, dicek dulu, ini sumbernya dari mana? Oh, nggak ada sumbernya, delete. Oh, kok isinya kok bukan cover both side, tapi hanya memojokkan seseorang atau pihak-pihak tertentu. Oh, ini ada udang di balik batu. Intinya seperti itu. Kita harus mempunyai curiosity atau keingintahuan lebih lanjut. Jadi
supaya tidak bias klarifikasi. Jadi kita mesti harus memastikan informasi yang kita konsumsi itu adalah informasi yang benar. Jadi tetap harus menyaring apa-apa yang akan di-sharing. Begitu Mas Tias. Kalau bagi masyarakat yang secara pendidikannya kurang, bagaimana Mbak? Kalau bagi masyarakat yang pendidikannya kurang, biasanya percaya terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, begitu ya. Karena beliau-beliau ini menjadi patronnya masyarakat. Nah, karena itu kita juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membantu sosialisasi tentang vaksin ini. Jadi itu sangat penting bagi masyarakat. Di awal-awal kan kita juga membuat iklan layanan masyarakat untuk semua tokoh agama yang kita putar di TV-TV itu ya. Itu adalah upaya kita untuk memutus mata rantai hoax. Jadi agar masyarakat itu mempercayai program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Kalau COVID hilang, ini kan kita bisa bekerja dengan leluasa, belajar leluasa, dan kita juga patut bersyukur sekali ini Mas Trias. Data penambahan kasus baru COVID ini pada 14 September ini 4.128. Turun ya Pak? Turun drastis. 1 Agustus yang lalu itu masih 30.738 penderita baru. Jadi ini kita bersyukur dengan adanya vaksin yang sangat masif yang dilakukan oleh pemerintah untuk semua lini ini ternyata membawa dampak yang sangat positif, khususnya hari ini itu penurunan yang sangat drastis. Oke, pertanyaan terakhir Mbak, apa pesan atau ajakan pada masyarakat Mbak? Kita harus selalu cek and recheck semua informasi yang masuk ke gadget kita. Kita perlu juga mempelajari, memilih dan memilah informasi yang kita konsumsi, saring sebelum sharing. Dan untuk Bapak Ibu yang belum divaksin, tentunya pada kesempatan yang akan datang mohon bisa ikut divaksin, karena vaksin itu bisa mengurangi rasa sakit apabila terpapar atau juga mengurangi risiko kematian. Jadi harapan kita dengan kita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian divaksin, harapan kita semakin hari penambahan kasus semakin berkurang dan pada saatnya nanti 0, tetapi kita tetap harus waspada, tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan tentu vaksin. Itu Mas Trias. Terima kasih sekali Mbak Niken atas kesempatannya kita berbincang-bincang. Semoga apa yang dijelaskan Mbak Niken dan dipatuhi oleh masyarakat dan ini menjadi sangat berguna. Sekali lagi terima kasih Mbak Niken. Terima kasih Mas Trias, selamat malam, salam sehat. Amin. Terima kasih. Para sahabat kredensial, kita tahu bahwa berita bohong adalah tanda sikap intoleransi dan hipersensitif dan hanya akan menyebabkan arogansi serta kebencian. Kebohongan merusak nilai integritas, terutama integritas si penyebar kebohongan. Terima kasih sekali telah mengikuti perbincangan Trias Jurnal dengan Dr. Rosalita Niken Widyastuti, staf khusus Menteri Komunikasi dan Informasi. Semoga apa yang sudah disampaikan memberi kepekaan pada kita semua
bahwa berita bohong akan sangat merugikan kita semua. Kita harus selalu berusaha untuk cek and recheck dan selalu mentaati prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih para sahabat Trias Kredensial. Salam kredensial, ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.